Lo harus berterima kasih sama gue kalau gue cerita karir lo tamat. Enggak, jangan pernah merasa berjasa. Kita ini tutup aib orang biar Allah tutup aib kita. Kita cela orang karena sebuah aib, bikin malu aja dan seterusnya. Bukankah kita akan diuji dengan lisan kita, hadirin? Wa nablu akhbarakum, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat 31. Kami akan uji khobar-khobar kalian. Hati-hati. Mungkin hari ini kita bersih. Bulan depan bagaimana? 1 tahun kemudian bagaimana? Ada yang bisa jamin tahun depan kita masih bersih juga kayak hari ini? 2 tahun kemudian bagaimana? Ini pengalamannya ulama, dan sejarah tuh berulang, hadirin. At-tarikhu idu nafsahu, itu kaidah dalam peradaban dan sejarah. Sejarah itu mengulang dirinya. Ini pola. Kita buka aib orang, aib kita dibuka. Gitu, hadirin. Yang punya aib bukan hanya orang, kita juga punya aib. Jadi tahu dirilah. Jadi begitu kita, syaitan provokasi kita sehingga kita gatal pengen bicarakan aib orang, jaga lisan. Dan ingat, saya juga punya kesalahan, saya punya aib, dan bisa jadi saya jatuh ke kesalahan yang sama bulan depan, 2 bulan lagi, terus saya gimana gitu loh. Terus kita lanjut, wa adraktu aqwaman kanat lahum uyub. Ini penting, ini kayaknya kita banget nih. Lalu kata para ulama, dan kita pun, atau saya pun ketemu dengan banyak kaum, aqwaman, banyak kaum, dan mereka punya aib. Mereka punya aib. Beda sama kaum yang sebelumnya. Kayaknya mereka bersih gitu tuh, nggak ada apa-apa, orang-orang soleh semua. Ini kita ketemu aqwam, mereka punya aib, banyak aib, bukan 1 2, banyak aib. Fakafu an uyubin nas. Tapi mereka nggak ngebuka aib manusia. Mereka jaga lisan mereka dari aib manusia. Nggak mau ngomongin orang, nggak ini segala macam. Jadi mereka pendosa, mereka banyaknya, tapi mereka nggak mau ya. Fanusiyat uyubuhum, dan luar biasanya aib-aib mereka dilupakan oleh orang. Orang nggak tertarik bicarakan aib mereka, padahal benar mereka punya aib. Tapi karena mereka jaga lisan dari aib orang, aib mereka pun nggak tertarik untuk dijadikan hot news oleh manusia. Fanusiyat uyubuhum, dilupakan. Udah. Hati-hati, hadirin. Yang ngatur semua ini Allah. Dan kaidahnya ada al-jaza min jinsil amal, balasan tergantung jenis perbuatan. Dan yang terpenting adalah di akhirat. Kita tutup aib orang, Allah tutup aib kita di akhirat. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Allah tutup aib kita di akhirat. Hari yang paling mengerikan. Ingat, pokoknya kita ini banyak dosa. Ingat, kita butuh ditutup sama Allah. Jangan buka, jangan buka. Jangan buka. Karena kita buka aib orang, Allah buka aib kita di hari kiamat. Kita tutup aib orang, insya Allah Allah tutup aib kita pada hari kiamat. Dan kalau aib kita ditutup kan aman, hadirin, insya Allah surga. Jadi pokoknya ingat, yang pendosa itu bukan dia, kita juga. Yang kotor bukan hanya dia, kita juga kotor. Cuman Allah tutup aja. Makanya penutup kajian kali ini, hadirin,
Hadits ini menjelaskan tentang kemahabaikan Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana Allah menutup aib. Dan ini kenikmatan, dan jarang diantara kita terbesit tentang hal ini ketika bicara tentang kenikmatan Allah. Mas, apa kenikmatan yang Allah kasih kepada Mas? Sebutkan 5. Jarang kita menyebutkan Allah tutup aib saya, jarang. Padahal ya Allah, itu kalau Allah buka berantakan hidup kita. Ada banyak orang kalau Allah buka satu aja, itu rumah tangganya hancur sehancur-hancurnya. Kalau Allah buka satu aja aibnya, itu anaknya benci sama dia sampai mati bisa jadi. Kalau Allah buka, orang tuanya mungkin nggak mau nganggep dia anak lagi. Kalau Allah buka 1 atau 2 aibnya, itu nggak ada perusahaan mau terima dia sebagai pegawai. Itu di dunia. Di akhirat azab, hadirin. Makanya kata Sufyan bin Uyainah rahimahullah. Siapa Sufyan bin Uyainah? Ini salah satu gurunya Imam Syafi'i, hadirin. Salah satu gurunya Imam Syafi'i. Kata beliau, lihat, ini ulama beda cara ngelihatnya. Laula satrullahi azza wa jal ma jalasana ahadun. Kalau bukan karena Allah tutup aib kita, ma jalasana ahadun, nggak ada yang mau duduk sama kita, nggak ada yang mau berteman sama kita, nggak ada yang mau bisnis sama kita, nggak ada yang mau. Kalau bukan karena Allah tutup aib kita, majalasana ahad, nggak ada yang mau jadi sahabat kita, nggak ada yang mau jadi saudara sama kita, mungkin nggak ada wanita mau nikah sama kita, nggak ada laki-laki yang mau menikahi kita, nggak ada. Allah tutup aib kita. Ini Sufyan bin Uyainah, ini gurunya Imam Syafi'i ngomong demikian. Lalu apalagi kita? Ini ulama, ahli ibadah, yang imannya luar biasa. Beliau sampaikan, kalau bukan Allah tutup aib kita, nggak ada yang mau duduk sama kita. Jadi sebenarnya, dia makanya sebagian ulama mengatakan, kalau ada orang yang muji kita, hakikatnya yang dia puji adalah kemahakuasaan Allah dalam menutupi aib-aib kita. Itu bukan kita. Dia tuh muji kita karena dia nggak tahu aja aib kita. Jadi jangan kegeeran. Yang paling berhak dipuji itu Allah dalam menutupi aib kita. Jadi seakan-akan kita orang baik, seakan-akan kita orangnya Masya Allah, mungkin kita dianggap lembut segala. Itu kan Allah nutup aib kita aja. Coba kalau Allah buka, enggak. Dan kita paling butuh penutup itu di hari kiamat. Ketika semua rahasia dibongkar, yauma tublas sarair, dalam surat At-Tariq, pada hari di mana rahasia itu dibuka sama Allah. Rahasia-rahasia dibuka, jamaah, dan kita berharap rahasia kita dikecualikan, ditutup sama Allah. Kenapa? Karena selama di dunia kita selalu nutup aib orang. Itu kalau aib, apalagi kalau fitnah. Ngeri kan? Buka aib orang aja, konsekuensinya aib kita dibuka sama Allah dari kiamat. Gimana kalau fitnah itu bukan aib, kita ngomongin orang? Bisa, apalagi kalau itu fitnah. Atau hal yang bukan aib. Jadi hadirin Allah muliakan, kita punya dosa dan kita ingin dosa kita ditutup sama Allah, maka tutuplah aib orang. Kita yang paling beruntung kalau kita tutup aib orang. Jadi begitu juga kalau kita nutup aib orang, jangan merasa berjasa juga, hadirin. Lo kalau gua
lo harus berterima kasih sama gue kalau gue cerita karir lo tamat. Enggak, jangan pernah merasa berjasa. Kita ini nutup aib orang biar Allah tutup aib kita, dan itu nikmat dari Allah. Coba mulai sekarang masukkan ini dalam list nikmat Allah kepada kita. Apa nikmat Allah kepada kamu, Mas? Aib saya ditutup, gitu. Bisa nggak kayak gitu? Gitu. Istrinya nanya, kok lagi bahagia? Iya, saya lagi bersyukur. Kenapa? Ada banyak nikmat. Apa diantaranya? Aib saya ditutup, sehingga kamu mau nikah sama saya dan mempertahankan pernikahan dengan saya. Istrinya jadi kepo lagi, emangnya kamu buat apa sih? Marah lagi nanti. Ya jangan sepolos itu juga, hadirin. Allah ta'ala alam. Saya rasa cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum Muhammad. Semoga Allah tutup aib-aib kita dan aib seluruh kaum muslimin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan seluruh saudara-saudara kita yang berdosa, dan semoga Allah memberikan hidayah kepada semua pihak. Wassalamualaikum Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.